Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwatul iman, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur sepatutnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkat karunia dan kemurahannya, kembali saya hadir untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Membekali jiwa kita, membersihkan raga dan jiwa kita dengan tuntunan syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak luput tentunya, salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya, serta setiap kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang selalu setia, menetapi tuntunannya, meneladani uswahnya, hingga akhir hayat kelak. Akhwatul iman, kaum muslimin dan kaum muslimah dimanapun Anda berada. Kalau Anda berpikir, membaca sejarah, apa yang menjadikan bendungan kaum Saba, negeri Saba yang semula makmur, gemah ripah Allah Jinawi. Kemudian, semuanya itu berakhir banjir bandang, tanggul atau bendungan yang mereka banggakan sebagai sumber kehidupan mereka, sumber kemakmuran mereka, jebol dan akhirnya lahan pertanian mereka pun ludes. Dan hingga saat ini kaum Saba tidak lagi bisa mengulang sejarahnya. Tinggal kenangan apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan bukan karena teknologinya yang telah rapuh atau telah terlupakan, tidak. Tetapi kekufuranlah yang menyebabkan mereka ditimpa semua itu. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, telah memberikan kesimpulan dari semua kisah-kisah tersebut. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai penduduk bumi, penduduk suatu negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa keberkahan dari langit adalah turunnya hujan, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah, petunjuk Allah. Hujan membawa keberkahan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambadna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin la tal'un nadid. Kami turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang membawa keberkahan. Sehingga dengan air tersebut fa'ambadna bihi jannatin wa habbal hasid, kami tumbuhkan surga-surga, kami tumbuhkan ladang-ladang dan kebun-kebun yang subur, yang indah. Wahabbal hasid, dan biji-bijian yang selalu siap untuk dipetik, dipanen hasilnya. Wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid, ladang-ladang kurma yang terus menjulang tinggi, menghasilkan buah-buahnya yang begitu lebat. Rizqan lil ibad, sehingga air yang turun dari langit itu betul-betul mengeluarkan, menjadi biang keluarnya rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Tapi silakan Anda bercermin kepada hujan yang turun di zaman Nabi Nuh yang menyebabkan dunia beserta isi tenggelamnya. Bahkan ketika putra Nuh, Kan'an, mengatakan sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma', saya akan lari ke atas gunung, ke puncak gunung, yang tidak mungkin hujan ini bisa menenggelamkan puncak gunung. Tidak mungkin banjir ini akan mencapai puncak gunung. Maka jawaban Nabi Nuh alaihissalam,
Qala la 'asimal yawma min amrillah. Wahai putraku, bila kehendak Allah telah tiba, murka Allah telah datang, tidak ada yang bisa membenteng, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. La 'asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Karena murka Allah telah tiba. Bisa jadi manusia saat ini mengatakan, kita bangun bendungan yang tinggi di pinggir laut agar tidak banjir. Kita buat waduk yang besar untuk menampung air hujan. Kita buat resapan yang bagus. Kita kendalikan pembalakan liar. Kita atur drainase dan kita kelola sampah. Waduk-waduk dikeruk, sungai-sungai dikeruk agar tidak terjadi pendangkalan. Ya, apakah itu bisa menyelamatkan dari murka Allah? Tidak. Tidak. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam tidak ada pendangkalan sungai, tidak ada pendangkalan waduk, tidak ada pendangkalan yang lainnya. Tidak ada tata kelola kota yang salah. Tetapi banjir bandang terbesar dalam sejarah hidup manusia terjadi. Menenggelamkan bumi beserta isinya. Karena itu khotriman, sudah sepatutnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.